Tadi itu sudah dikatakan oleh polisi ini bukan rekayasa, begitu Pak? Ya, kalau kasus ini makanya kami semakin yakin bahwa ini adalah malah rekayasa gitu kan. Karena apa? Perkara utamanya itu kan seharusnya kan adalah barang siapa yang menyebarkan. Nah ini kasus ini paling gampang ditemukan oleh pihak kepolisian. Masa kemarin kasus yang pacat antara pihak kepolisian itu bahwa ini palsu, cepat banget terus ditangkap orang-orang yang menyebarkan itu. Gampang banget beliau. Padahal jauh lebih gampang. Kenapa saya bilang gampang? Karena apa? Proses untuk pengambilan bukti oleh pihak kepolisian itu HP siapa? Firsa itu kan Firsa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2016. Kemudian barang bukti disita itu sore hari. Kemudian ini tersebarnya kasus ini kan pada saat tanggal 29 Januari. Berarti kan pada saat itu ada di tangan pihak kepolisian. Sangat gampang kalau polisi betul-betul mau bersungguh-sungguh membuka kasus ini. Ini sebenarnya Pak Santiago, ya orang banyak mengarahkan ya jangan-jangan ini kan ini barang yang ada di tangan polisi gitu, yang menyebarkannya siapa lagi gitu kan Pak ya. Baik, tapi ini kayaknya terlalu apa ya Pak ya, terlalu dini begitu ya, karena yang utama adalah yang menyebarkan, begitu ya Pak Mahendra Datas. Karena kalau chatting ini termasuk pornografi, ini saya nggak ngerti ya Pak ya. Karena saya yakin banyak sekali orang chatting seperti ini. Ini bisa penuh nih Pak penjara kalau orang chatting ditangkap seperti ini. Tunggu, ini kan ada dalam kasus ini kan yang menonjol ke atas permukaan itu kan permainan persepsi dan kata-kata. Saya mau tanya dulu, dalam kasus ijazah palsu, ini buktinya kan ijazah palsu kan? Itu buktinya asli atau palsu? Palsu. Nah, enggak, kalau bukti palsu tidak bisa diajukan ke pengadilan. Bukti palsu kok diajukan ke pengadilan. Berarti buktinya palsu, asli. Tapi ijazah palsu. Jadi buktinya asli, dalamnya palsu. Nah, coba bingung kan? Nah, itu yang dipermainkan dalam statement-statement bahwa gambarnya asli. Oke. Gambarnya atau sebagai alat bukti ya sesuai dengan apa yang diserahkan oleh pada penyidik dan lain sebagainya. Nah, ini saya mau tanya. Ini perkara ini bukan perkara mudah. Ini perkara tingkat tinggi dalam soal pembuktian. Kenapa? Karena utamanya nanti bukan di omongan-omongan atau keterangan-keterangan saksi, tapi di scientific evidence. Itu yang paling menentukan. Dan di dalam scientific evidence yang namanya data elektronik itu very sensitive. Sangat sensitif. Ya. Tidak ada orang yang bisa mengaku saya ahli IT dan lain sebagainya yang bisa memastikan bahwa tidak ada lagi ahli lain yang bisa masuk. Hacker tuh banyak dan lain sebagainya. Oke, saya pernah pegang kasus seperti ini di masa lalu tahun 2008 waktu itu kasusnya Pak Muhdi PR. Ya, juga masalahnya dari awal sudah digembar-gemborkan. Ada data rekaman percakapan antara Pak Muhdi PR dengan Polikarpus. Ada data rekaman. Di pengadilan patah semua. Kenapa? Karena ternyata telah ada bukti bahwa itu bisa dirubah. Itu bisa diganggu. Dan itu semuanya bisa. Dan ternyata diganggu. Contoh, zaman dulu belum ada WhatsApp. Dulu SMS. Berarti server daripada short message service adalah provider. Dia kirim tag, disimpan dulu sama provider, dia kirim masuknya ke PTS, ya, base transfer server di situ, kirim ke pusat, dilempar ke PTS tempatnya receiver, dimasukkan lagi ke receiver. Tapi server ada pada provider. Provider itu macam-macam kan, kita tahu. Nah, pada saat itu provider ini mengeluarkan data hubungan telepon. Antara hubungan dengan nomor terdakwa dengan nomor orang yang sudah dihukum yang terbukti. Dalam hal ini Polikarpus pada saat itu. Intens. Itu cocok dengan omongannya dari Polda yang mengatakan ada hubungan intens. Apa yang terjadi? There is no perfect engineering. Tidak pernah ada rekayasa yang sempurna. Yang terjadi adalah pada katakanlah menit X atau 01, itu hubungan antara Surabaya dengan Jakarta. Dengan teleponnya ada di Jakarta dengan Surabaya. 15 menit kemudian
15 menit kemudian terjadi lagi hubungan antara PIK Pantai Indah Kapuk dengan nomor itu. Nomor itu berpindah dalam tempo 15 menit. Dan itu bukti persidangan, terbuka di persidangan. Hakim bingung, ada apa ini? Kembali lagi ke kasus ini. Scientific evidence ini tidak bisa lagi dan tidak diumpet-umpetin dengan kata-kata. Tolong digelar. Ya. Nah, tadi Anda kan juga menanyakan, ini private. Saya tahu maksudnya. Ini private. Memang betul. Saya coba kuadron ya. Barrier ini saya sudah masuk ke barrier yang keberapa. Barrier pertamanya aja adalah apakah seseorang yang mengadakan, katakanlah benar gitu ya, komunikasi private, kemudian dia harus dihukum. Itu yang dipakai. Prof. Santiago mungkin akan menjawab begitu. Yang dipakai, yang penting asal sudah tertransmisikan ke orang lain. Kata orang lain itu sudah artinya nyebar. Karena memang ada kebiasaan dalam penafsiran hakim dan penafsiran hukum bahwa asal sudah orang lain itu dianggapnya menyebarkan. Sudah seperti sudah melakukan diseminasi. Padahal maksud dari dibentuknya undang-undang ITE dengan pornografi bukan begitu. Oleh karenanya undang-undang pornografi kan masih membuat pasal excuse. Bila untuk kepentingan sendiri, sekali lagi, bila untuk kepentingan sendiri tidak mengapa. Itu pornografi, ya. ITE menyebarluaskan dan mentransmisikan. Ini kita nanti akan ada masalah komparatif dan perimbangan. Apakah kata menyebarkan itu sama dengan hanya mentransmisikan satu orang lagi? Ini penting kita lihat. Ini nanti setelah dibuktikan dulu secara scientific evidence bahwa cat itu asli. Bukan gini, bahasanya karena kita sudah masuk dalam permainan bahasa, cat itu benar-benar dilakukan oleh kedua orang yang dituduhkan. Saya tidak bisa bilang, cat asli, Mbak. Saya bikin bisa. Saya bisa bikin antara saya dengan Donald Trump. Itu asli catnya. Ya, bener kan? Orangnya yang nggak asli. Orangnya yang nggak asli. Baik. Jangan permainan kata-kata lah. Baik, kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Kami bersama kami dalam pro kontra kita lanjutkan. Saya ke Pak Andi Safrani ya. Ini memang begitu banyak bisa dikatakan keganjilan lah ya dalam kasus ini. Karena kan kalau teroris saja bisa ditangkap dengan mudah begitu ya oleh polisi. Ini penyebar chat ini aja tidak bisa begitu ditangkap atau diungkap karena ini kan memang kunci sebenarnya. Ini kita ada grafis juga ini mungkin kita simak dulu ya, grafis kronologis jerat hukum kasus pornografi Firza Hussein dan Habib Rizik ini 2 Desember tadi itu ya 2016. Ya, aksi damai 212, sebelum acara berlangsung, sejumlah orang ditangkap polisi dengan tuduhan makar dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Salah satunya Firza Hussein yang ditangkap di Hotel Sarifan Pasifik. Ya, ada beberapa, seperti kita ketahui ada beberapa ini kan, aktivis yang ditangkap. Kemudian tanggal 28 Januari, situs baladacintarizik.com mengunggah video rekaman Firza, percakapan Firza dan Habib Rizik serta gambar wanita tanpa busana yang diduga mirip Firza. Video ini diunggah di YouTube dan sempat viral di media sosial. Kemudian pada 29 Januari 2017 dan sampai Kementerian Komunikasi memblokir situs Balada Cinta dan 1 Februari polisi menggeledah kediaman Firza di Lubang Buaya. Dan 16 Mei polisi melakukan gelar perkara kasus chat berkonten pornografi dari Inafis Wausai menyatakan foto Firza asli tanpa rekayasa begitu. Dan kemudian tanggal 16 tanggal 17 polisi menetapkan Firza sebagai tersangka kasus pornografi dan menjeratnya dengan undang-undang pornografi karena diduga membuat foto berkonten pornografi ya. Nah, kalau dilihat dari grafis ini sudah jelas ya bahwa 2 Desember ini sudah ditangkap Firza Husseinnya, termasuk barang bukti, begitu ya Pak ya? Barang buktinya adalah Pak Ismar ya, bahwa barang buktinya juga adalah handphone ini. Ya, nah, kemudian menyebar. Nah, ini kan ketika polisi mengatakan tidak bisa menangkap penyebarnya, ini kan
orang jadi kemudian mengarahkan tuduhan begitu bahwa namanya perkara pidana kan harus ada bukti. Ketika buktinya ini sudah meragukan, itu kan tidak bisa menjadi bukti lagi, apalagi tentang masalah IT. Sebuah bukti IT itu kan harusnya kan kalau disita oleh pihak kepolisian itu tidak bisa berubah. Begitu disita, dikasih BAP ya pada saat disita, kemudian harus dimasukkan ke dalam suatu tempat yang tidak bisa terkontaminasi. Yang dilakukan penelitian itu adalah kopinya. Nah, ini proses tanggal 2 Desember sampai proses tersebarnya ini kan berarti kan ada suatu hal. Ada pengiriman dari handphone ini gitu lah. Kalau tidak ada kan ini infonya masuk ke dalam suatu tempat, itu tidak akan bisa mengirim kemana-mana gitu. Nah, ini pun juga selama ini pihak kepolisian sering menuduh ataukah melemparkan tuduhan bahwa yang ini adalah pihak Animos. Tapi Animos sudah melakukan bantahan. Nah, malah hari ini menyampaikan lagi bahwa sudah mendapatkan orangnya yang mentransmisikan ini ke orang lain, memviralkan. Itu sudah ada itu hari ini dah. Jadi masuk. Intinya itu kata kuncinya adalah masuk ke ranah publik. Siapa yang memasukkan ke ranah publik itu? Baik, yang itu belum terungkap sampai saat ini. Nah, ini yang makanya yang dibilang pengunggahnya itu siapa. Nah, padahal di luaran sudah mulai jelas. Begini Mbak, ini juga kemudian dalam perkembangannya juga ada muncul chat, sebuah copy chat antara seorang pejabat polisi dengan pejabat polisi lagi. Ini kan kalau mau fair, itu tidak usah pengunggahnya dicari, dua pejabat polisi itu saja langsung diperiksa. Tapi enggak juga. Enggak, mungkin chatnya palsu kalau yang ini. Nah, chat itu asli, Mbak. Cuma chat asli orangnya yang palsu kan kita udah sepakat. Iya, baik. Kita harus break dulu ya. Chat nggak ada yang palsu. Setelah pesan bertanya. Saya senang sekali nih, ini keluar. Jadi saya bisa ngikutin dan mendukung pendapat dia bahwa memang kita harus mencari exact date daripada data chatting itu. Exact date itu maksudnya kapan ya. Dan itu tidak berhubungan dengan jam yang ada di dalam device, dalam handphone. Kita mengenal asinkron karena dia itu melalui sebuah aplikasi. Nah, ini saya mau jelasin. Yang bisa exact date itu bisa kelihatan adalah kapan itu ditransmisikan, chat itu ditransmisikan, itu adalah server tempat penyimpan daripada data itu pertama kali, yaitu servernya WhatsApp. Kan tadi saya sudah jelaskan SMS. Kalau SMS enak lah, providernya ada di sini, ya, injek-injek dikit bisa ngaku ya. Sekarang ini larinya ditransmisikan dengan internet dan dijamin oleh WhatsApp itu terenkripsi, dan itu jaminan dari perusahaan besar. WhatsApp itu bukan warung kopi. WhatsApp itu the big company. Dia sudah berani mengeluarkan disclaimer bahwa ini terenkripsi. Even WhatsApp cannot read the content. Tetapi perjalanan data yang 1010 dengan binary ya, ke servernya WA. Nah, ini tanggal transmisinya di sini, bukan di device. Kalau di device sudah banyak beredar cara merubah tanggal ya. Cara merubah tanggal pesan-pesan WA atau di screen itu udah bisa. Janganlah dianggap angin lalu, itu udah sering nanti diketawain orang. Nah, ini dia lari masuk ke server WA. Ini pasti ada transmisi dari WA, email sekian atau kode sekian itu ada di server WA. Oleh karenanya bukan Habib Rizik yang harus ditanya terlebih dahulu. Kalau Habib Rizik itu ditanya, katakanlah sekarang sebagai saksi ya, paling dapat satu keterangan saksi, bilang enggak, bukan, atau diem aja boleh. Siapa yang ngelarang dia diem? Orang ini bukan tindak pidana korupsi. Udah cukup, tinggal tekan. Kalau itu begitu kan tinggal dikirim aja BAP-nya sekarang ke konjen Jeddah untuk mendatangi, kemudian tekan. Oke, selesai. Bukan itu yang bikin terang perkara. Yang mau bikin terang perkara kalau serius, bukan permainan kata-kata atau opini, kalau serius, WA-nya dipanggil.
Baik. Ya. Kalau bisa. Baik, kita harus break So dulu ya. main-main sih sama WH. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetapi Pak Andi Safradi memang rancu sekali ya kalau chatting WA seperti kata Pak Mahendra ya semua bisa buat juga begitu ya. Kemudian telepon curhatannya Firsa juga monolog juga begitu, nggak ada tuh suara KMA, jadi tidak bisa dikatakan suaranya asli atau tidak, orang nggak ada suaranya begitu ya Pak. Ya, Pak bisa nggak sih bukti itu diintervensi, karena ini kan sifatnya nggak, maksudnya hanya satu sisi saja. Selama ini polisi selalu mengatakan chattingnya asli, foto asli, ini semua asli. Ya, kan nah itu bisa tidak diintervensi oleh ahli IT yang independen begitu, bisa nggak? Kita udah menyiapkan. Nggak bisa, mintanya dari dia. Nanti aja di pengadilan kita gitu gimana? Orang barangnya di dia. Saya itu kan udah pernah nangani kasus kayak gini. Udah ya. Yang tahun itu pada saat kita mengajukan, bagaimana kalau kita sekarang periksa juga barang buktinya yang katanya hard disk tuh ya? Karena hard disk itu kan ada surat penugasan kan gitu. Bahwa itu diambil dari BIN katanya kan gitu, disita dari BIN. Dikopi sampai tiga buah lah dan lain sebagainya. Kami minta akses untuk memeriksa itu. Jawabannya nanti saja di pengadilan. Nah, itu sudah menyiapkan tim IT tidak ini dari? Sudah banyak sekali yang menawarkan kepada kita. Ayo gitu. Banyak sekali yang menawarkan kepada kita bahwa kami siap untuk jadi saksi. Ini palsu dan saya bisa bikin dalam waktu sekejap di sini bahwa seperti apa yang ada sekarang ini. Banyak Bu yang menawarkan. Tapi tidak bisa ya misalnya diuji oleh tim IT independen begitu, diuji lagi begitu barang buktinya. Ini harusnya begitu ya. Kalau melemparkan nanti di pengadilan. Jadi kalau apalagi sekarang ini kita ini kan sebenarnya pasif. Ini ya berarti lebih baik dibawa ke pengadilan dong Pak, biar bisa clear ini. Kita kalau bisa memang monggo saja gitu loh. Hanya memang prosesnya ini kan Habib Rizik ini ada kegiatan. Dan jauh sebelum pemanggilan pertama kan kita sudah mengurus, dan panggilan pertama itu kami hadir. Kami hadir pada saat dipanggil untuk diperiksa pertama, menyampaikan bahwa beliau mau umrah. Bagaimana sebelumnya ini beliau masih ada di Indonesia. Pihak kepolisian malah bilang udah nggak usah dulu kalau gitu, nanti aja. Nah panggilan berikutnya kan udah tahu bahwa beliau umroh. Nah proses umrah inilah yang sekarang dimainkan gitu loh. Malah di mana-mana itu orang kalau dipanggil malah dibujuk, bukan ditakut-takutin. Ini diancam, nanti kita jemput. Emang kayak apa aja sih? Jadi luar biasa gitu loh. Ini janganlah terlalu berlebihan. Ya, baik. Anda melihat ada apa ya? Sepertinya energinya berlebihan begitu. Sementara ada kasus-kasus besar lain, orang lain banyak ya. Kasus-kasus ketika jadi muatan politisnya kelihatan sekali begitu Pak. Ini kan di pemanggilannya seberapa jam setelah Ahok kalah ya katanya ya. Iya, nah jadi terasa politisnya, sementara ada kasus-kasus lain yang mandek saja begitu. Tapi sementara menunggu persidangan, opini publik sudah terbentuk ini Pak ya. Nah kalau prakteknya integritas ada tuh. Jadi di persidangan pernah terbuka, dia harusnya dikopi satu kan, kalau ada hard disk dikopi kan dengan satu hard disk. Ini harus dikopi 3. Ini kan saya cerita apa yang saya alami ya. Di kopi 3 katanya. Loh, kok 3 saya tanya begitu? Yang 2 kemana? Yang 2 katanya disebar ke sini, ketaruh. Lah, kemudian saya tanya, itu bisa nggak dimasukin data lain? Bisa Pak. Ya sudah. Udah gini, itu data tadi very sensitive. Itu tempered. Benar kata Pak Isbar, bukan karena dia kubu saya atau pihak saya atau begitu. Enggak. Sebaiknya yang namanya alat bukti itu setelah disita, dikeluarkan, disegel. Itu kan ada aturannya. Ada aturannya. KUHP nih, disegel. Nah, kalau disegel nggak bisa disentuh-sentuh lagi. Sudah ini. Nanti kalau ada bukti segelnya kebuka, segel juga ada tanggalnya, Mbak. Kalau jangan nanti aja disegel, kita berubah-ubah dulu. Ya, jangan gitu dong. Jadi segel diperlakukan baik. Kenapa? Karena saya mengikuti mazhab dalam KUHP yang mengatakan bahwa alat bukti itu adalah alat bukti yang sah. Ya. Yang selama ini dipengerti orang yang namanya alat bukti yang sah itu surat, keterangan saksi, keterangan. Itu bukan alat bukti yang sah, itu macam alat bukti yang sah. Kata-kata sah itu menunjuk pada inadmissible. Artinya sesuatu yang diperoleh secara sah dan isinya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau enggak nanti kejadiannya alat bukti boleh dipakai, boleh didapat dengan cara nyolong, dengan cara ngerampok, dengan cara apa itu macam-macam, termasuk dengan cara tempered.
dengan merubah-rubah semuanya itu alat bukti yang sah nggak sah. Baik, kita harus break dulu ya. Masih ada satu segmen lagi. Banyak selalu mengatakan bahwa itu gampang dibuat, WhatsApp itu semua juga bisa bikin. Memang semua, tapi tidak menutup kemungkinan juga benar juga yang menulis itu adalah asli orangnya Habib Rizik dan Firza. Enggak benar. Kenapa Saya begitu? nggak benar, karena bagaimanapun juga, pertama ada yang disampaikan bukan cat asli tetapi screenshot. Itu sudah ada 2 kali tempered, sudah ada 2 media yang dipakai screenshot. Saya pun yang gaptek ini bisa bikin screenshot WA yang bohong-bohongan bisa. Maksudnya bohong-bohongan itu yang orangnya cuma saya doang gitu, saya sendiri. Jadi terlalu mudah. Jadi saya pikir kalau dikatakan ini permasalahan yang simple, ecek-ecek itu kan bapak-bapaknya bertiga, oke saya hormati. Saya kan tetap pada posisi ini sudah masuk, berani-beraninya masuk ke sebuah perkara yang rumit. Karena apa? Karena menyangkut beberapa pihak. Tadi saya sudah sampaikan adalah ada satu pihak yang namanya WhatsApp. Dia kustodian. Dia bukan saja memproduce aplikasi, tapi dia juga kustodian dari data yang dilewati, medianya lewat dia. Dia harus didengar keterangannya, itu sebuah hal yang wajib. Sama seperti karena di sini dia ada di dalam hanya melalui WA bisa ditentukan keaslian dari chatting itu, Pak. Ya makanya kan WA kan bisa lihat. Oh ya, baik. Sekarang gini, ahli IT manapun juga nggak ada. Yang kita butuh sekarang bukan ahli IT, tapi ahli IT sub khusus WA. Baik, silakan ini mungkin closing statement Pak Santiago. Ya, perkara ini untuk pembuktiannya sangat mudah. Ya, sangat mudah karena ini menggunakan media. Tinggal dicek media keaslian dan kebenarannya, selesai. Yang membuat rumit itu karena apa? Satu, itu dalam bentuk memang screenshot gitu ya. Tetapi bagaimana screenshot ini isinya itu bagaimana? Siapa yang membuat dan seterusnya? Nah ini juga harus di polisi harus benar-benar. Jadi kalau media berarti nggak perlu panggil Habib Rizik dong, medianya aja diperiksa ya Pak ya? Itu sebenarnya lebih gampang. Media, tinggal gampang sebenarnya. Kalau SMS ya providernya kita panggil. Ya. Sekarang permasalahannya ini WA, nggak mungkin provider. Karena harus yang WA-nya. Nah bagaimana dalam hal ini pembuktiannya? Nah sekali lagi dalam hukum acara di kita pembuktiannya itu di pengadilan. Nah tentu para pihaknya ya kita harus siap-siap juga, bersabar juga untuk proses ini. Sebenarnya gampang, ya WA dipanggil, gitu ya. Nah, ini betul tidak terjadi chat antara Rizik dan Firza pada tanggal isinya ini dan seterusnya. Kalau ini bisa dibuktikan dan WA bisa melakukan, nah itu silahkan saja kan gitu. Tetapi atau bisa juga HP Habib Rizik disita, di forensik, begitu kan bisa juga Pak. Ternyata ada percakapan seperti katanya udah nyita tuh. Sudah disita Habib. Katanya ya Pak itu HP-nya Habib Rizik. Nah itu bisa juga nggak harus saja lah. Kita gini lah. Saya sih apa aja pun yang akan dilakukan ya kita hadapi saja. Saya juga nanti akan bergabung dengan teman-temannya itu. Saya udah bilang oke lah saya mau turun. Nah kita sekarang ini masih masa permainan kata-kata, diajak main kata-kata, kita main kata-kata lah. Itu persepsi, ya gampang lah. Itu asli pun, itu belum bisa juga jadi sebuah perkara pidana kalau beliau bagaimana bisa membuktikan bahwa Habib Rizik yang mengetik, Habib Rizik yang mengirim itu bisa lagi. Bisa juga ya bisa juga bukan Habib Rizik ya. Ternyata asistennya yang bisa saja. Semuanya serba bisa. Jadi menggunakan media gampang. Ya baik. Tapi kita step by step. Apalagi kalau buktinya ini ternyata semua. sepatahkan bahwa tidak orisinil lagi, sudah selesai ini persoalan. Iya, tapi bisa lagi dilanjutkan. Baik, mungkin semakin pusing ini ya pemirsa melihat begitu rumit, kasus sederhana tetapi ternyata rumit begitu ya, karena ya. Bikin rumit sama Ya demikian pro kontra saya Rahma Sarita, selamat malam, sampai jumpa.